Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang masih setia belajar AutoCAD, semoga selalu dimudahkan dan diberi pemahaman. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian pertama, kita telah belajar mengenai dasar-dasar AutoCAD dan beberapa perintah dasar AutoCAD. Di bagian kedua, kita telah belajar mengenai perintah-perintah dasar menggambar. Di bagian ketiga, kita telah belajar perintah-perintah pendukung. Dan di bagian keempat, kita telah belajar mengenai perintah-perintah editing. Oke teman-teman, di video bagian kelima ini, kita akan membahas mengenai perintah-perintah editing dan dimensi. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Pertama, ada perintah break. Perintah ini berfungsi untuk menghapus bagian objek dua dimensi, misalnya garis, lingkaran, persegi, busur, atau polyline, yaitu di antara dua titik. Mari kita coba praktekkan. Namun, sebelumnya kita buat objek dulu, semisal persegi. Kita copy dulu persegi ini. Untuk untuk menggunakan perintah ini, ketikkan perintah break, kemudian enter. Kemudian pilih objek perseginya, dan tentukan bagian mana yang ingin dihapus. Nah, seperti inilah jika kita menggunakan perintah break. Untuk yang kedua ada perintah trim. Perintah ini berfungsi untuk memotong atau memendekkan suatu objek gambar dengan bantuan objek lain yang bersinggungan. Sebelum menggunakan perintah ini, kita buat dulu objek. Misal Nah, kita buat objek semisal seperti ini. Untuk menggunakan perintah trim, ketikkan saja trim. Enter. Kemudian, seleksi objek yang akan ditrim. Misal kita seleksi saja semuanya. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa hapus mana yang ingin dihapus. Seperti ini. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jika sudah, enter. Yang ketiga ada perintah extend. Perintah ini berfungsi untuk memanjangkan sebuah objek garis menuju sisi objek lain yang diperkirakan menjadi target sehingga bertemu. Untuk menggunakannya, ketikkan perintah extend. Kemudian enter. Pilih objek yang ingin dipanjangkan. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini.
Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Jika sudah, enter. Berikutnya yang keempat ada perintah fillet. Perintah ini merupakan perintah yang dipergunakan untuk membuat sudut yang membentuk lengkung dengan radius yang diinginkan di antara dua garis yang tidak sejajar. Fillet juga dapat digunakan untuk menumpulkan sudut objek, misalnya persegi. Nah, sebagai contoh kita praktekkan. Namun sebelumnya kita buat dulu persegi. Persegi dengan menggunakan line. Untuk menggunakan perintah fillet, ketik fillet. Enter. Masukkan radiusnya. Misal kita gunakan 5. Enter. Pilih multiple. Dan seleksi objek yang ingin dipilih. Maka hasilnya akan seperti ini. Yaitu mengubah sudut persegi menjadi lengkungan. Yang kelima ada perintah chamfer. Perintah ini berfungsi untuk membuat garis lurus di antara dua garis yang tidak sejajar atau memotong sudut. Pada dasarnya, chamfer ini hampir sama dengan perintah fillet. Hanya saja dengan chamfer tidak membentuk lengkung, tetapi garis lurus. Sebagai contoh, kita gunakan objek persegi. Untuk menggunakannya, masukkan perintah chamfer. Enter. Kemudian, di sini tersedia pilihan. Sebagai contoh kita pilih angel. Di sini misal kita masukkan nilainya yaitu 10. Enter. Dan nilai berikutnya yaitu 40. Enter. Kemudian pilih multiple. Setelah itu select objek yang ingin di-chamfer. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, enter. Perintah yang keenam ada offset. Perintah ini berfungsi untuk menduplikatkan objek secara paralel terhadap titik asalnya dengan jarak tertentu. Sebelum mencoba, kita buat persegi sebagai objek. Untuk menggunakan perintah ini, masukkan perintah offset. Enter. Kemudian masukkan nilai jaraknya, misal 20. Enter. Kemudian pilih objeknya. Nah, tentukan. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, enter. Ketujuh ada perintah divide. Perintah ini berfungsi untuk menandai suatu objek ke dalam pembagian yang sama. Untuk menggunakan perintah ini, masukkan perintah divide. Kemudian enter. Kemudian select objeknya. Kemudian masukkan nama yang diinginkan. Misal kita masukkan nomor 5. Enter. Maka objek ini telah diberi nama 5. Berikutnya yang ke-8 ada perintah measure. Perintah ini digunakan untuk menandai pembagian yang telah ditentukan. Fungsinya hampir sama dengan divide, yaitu menandai. Untuk menggunakannya, ketikkan saja perintah measure.
enter. Kemudian select objek yang akan dinamai. Nah, di sini teman-teman bisa menamai. Kita misal namainya 6. Enter. Otomatis objek ini telah dinamai. Berikutnya yang ke-10 ada perintah ID. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan koordinat suatu titik atau objek. Untuk menggunakannya, caranya ketikkan perintah ID. Enter. Kemudian pilih objek yang akan dicari koordinatnya. Misal kita gunakan objek yang ini. Maka otomatis akan terlihat di sini. Ke-11 ada perintah dis. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan jarak antara dua titik dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Caranya, ketikkan perintah dis. Enter. Pilih titik objek, misalnya di sini, dengan titik objek lainnya, misalnya di sini. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ke-12 ada perintah explode. Perintah ini berfungsi untuk memecah atau memisahkan suatu kesatuan, suatu objek, baik itu persegi 4 maupun persegi banyak. Kita buat contoh, yaitu dengan misal objeknya persegi. Kita lihat objek ini menyatu antara satu garis dengan garis yang lainnya. Untuk menggunakan perintah explode, ketik explode. Enter. Kemudian select objeknya. Nah, jika sudah, enter. Maka objek persegi ini yang awalnya menyatu kini telah menjadi terpisah. Ke-13 ada perintah pedit. Perintah ini berfungsi untuk menyatukan objek yang terpecah-pecah menjadi satu kesatuan objek yang utuh. Sebagai contoh, kita buat persegi bekas diekspor tadi menjadi nyatu lagi dengan perintah ini. Caranya, ketikkan perintah pedit. Enter. Kemudian pilih objek yang akan kita satukan, misal objek tadi. Kita pilih join satukan. Kemudian jika sudah, enter. Maka objek yang awalnya terpisah tadi ini menjadi menyatu lagi. Berikutnya ada perintah dimensi gambar. Perintah ini dipergunakan untuk memberikan dimensi atau ukuran gambar dengan akurat dan tepat. Perintah ini juga memiliki beberapa jenis pengukuran sesuai dengan kebutuhan. Yaitu yang pertama ada dim. Perintah dim berfungsi untuk memberikan keterangan gambar. Dalam perintah ini terdiri dari beberapa perintah. Yang pertama ada horizontal, yaitu dimensi berupa garis lurus horizontal. Untuk menggunakannya, ketik saja perintah dim hor, enter. Kedua ada vertikal, yaitu dimensi garis lurus vertikal. Untuk menggunakannya, ketik perintah dim ver. Kemudian ada alignate, yaitu dimensi sejajar dengan garis objek gambar. Untuk menggunakannya, ketik perintah dim ali. Berikutnya ada rotate, yaitu dimensi sudut kemiringan. Untuk menggunakannya, ketikkan dim rot. Selanjutnya ada dim baseline, yaitu dimensi berawal dari titik pertama. Untuk menggunakannya, ketik dim base. Yang berikutnya ada dimensi continue,
yaitu dimensi berkesinambungan. Untuk menggunakannya, ketikkan dim con. Kemudian ada dimensi led, yaitu dimensi sebagai pemberi keterangan. Untuk menggunakannya, ketik perintah dim lea. Selanjutnya ada dimensi angular, yaitu dimensi sebagai pemberi keterangan sudut. Untuk menggunakannya, ketik perintah dim ang. Berikutnya ada dimensi diameter, yaitu dimensi pemberi keterangan diameter, misal pada lingkaran atau busur. Untuk menggunakannya, ketikkan perintah dim dia. Dan berikutnya ada perintah dim radius, yaitu dimensi pemberi keterangan jari-jari lingkaran atau busur. Untuk menggunakannya, ketikkan saja perintah dim rad. Atau jika teman-teman ingin menggunakannya dengan berbagai macam pilihan, ketikkan saja perintah dim. Enter. Di sini telah tersedia berbagai pilihan dimensi. Teman-teman bisa sesuaikan. Misal kita buat seperti ini. Jika sudah, enter. Begitu ya teman-teman mengenai perintah dimensi. Berikutnya ada perintah dim text. Perintah ini digunakan untuk mengatur tinggi huruf dimensi. Untuk menggunakannya, ketik perintah dim txt. Enter. Masukkan nilai yang diperlukan. Misal, kita masukkan nilainya 2. Enter. Kita coba. Masukkan perintah dim. Kita pilih objek ini. Maka, huruf yang awalnya besar seperti ini, ketika kita telah rubah menjadi kecil seperti ini. Jika sudah, enter. Lanjut berikutnya yaitu perintah dim as. Perintah ini digunakan untuk mengatur ukuran panah dimensi. Untuk menggunakannya, ketikkan perintah dim ASZ. Kemudian enter. Masukkan nilai ukuran yang diperlukan. Misal, kita masukkan nilai 10. Misal, kita masukkan nilai 10. Enter. Kita coba buat dimensi pada objek ini. Ketikkan dim. Enter. Pilih objek ini. Kita bedakan, maka hasilnya panah yang asalnya besar seperti ini ketika kita telah rubah menjadi kecil seperti ini. Berikutnya ada perintah dim exo. Perintah ini digunakan untuk mengatur jarak objek gambar dengan garis dimensi. Untuk menggunakannya, ketik saja perintah dim exo. Enter. Masukkan nilainya. Misal, kita masukkan nilainya 20. Kita coba masukkan nilai dim. Maka hasilnya akan seperti ini. Jarak dari garis dengan dimensi itu jauh. Maka hasilnya seperti ini. Jarak dimensi dengan garis, jaraknya itu 20. Jika sudah, enter.
Lalu ada dim T. Perintah ini digunakan untuk mengatur posisi huruf dimensi. Jika on berarti huruf dimensinya akan selalu tetap horizontal. Cara menggunakannya, ketik dim, tambahkan T, kemudian enter. Nah, demikianlah teman-teman mengenai perintah-perintah editing dan dimensi di video bagian kelima ini. Dan teman-teman bisa terus mempelajarinya supaya lebih terampil. Karena video yang saya buat ini hanya dasar-dasarnya saja. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk perintah-perintah editing di bagian keempat ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Dan tetap semangat belajar AutoCAD. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.